Sebenarnya kenapa sih kita tuh gampang banget haus validasi? Misalkan kayak, kok bisa ya pendapat orang tuh terasa lebih kenceng daripada suara kita sendiri gitu? Kamu minta pengakuan supaya merasa berharga. Kalau nggak ada pujian, jadinya ngerasa kosong. Nah itu udah candu tuh. Kita suka ngira semua orang fokus memperhatikan kita. Padahal kenyataannya teman-teman, kebanyakan orang itu sibuk mikirin dirinya sendiri. Betul. Intinya gini, bodo amat yang sehat itu bukan nggak peduli. Iya. Tapi Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Grafocast, podcast yang ngobrolin psikologi, kepribadian, relasi, karir, dan grafologi dengan santai tapi tetap banyak insight-nya. Bareng aku Dania dan Afif, Nah, topik kali ini menarik banget nih Kang Afif nih, karena mungkin jujur nih, mungkin agak nyentil nih ya. Karena coba nih, aku mau tanya teman-teman semua nih, pernah gak sih capek banget mikirin omongan orang? Kayak baru abis ketemu teman, terus pas pulang malah muter ulang di kepala, yang tadinya kayak, ih aku tadi salah ngomong gak ya gitu. Atau misalkan kamu lagi upload story cuman sekedar pengen share aja, tapi 5 menit kemudian kayak kamu cek lagi gitu kan. Terus kayak, ih ini udah ada yang lihat belum ya? Duh, aku ini seru banget nggak ya gitu kan? Nah, coba di sini teman-teman ada yang kayak gitu juga nggak? iya, dan ini mungkin bisa dibilang fenomena yang sekarang ini sering kejadian ya. Iya betul banget. Dan kadang nih kan Afif ya, bukan cuman soal di medsos aja, tapi di kerjaan juga. Udah kerja keras, lembur bantu ini itu, tapi tetap aja kan ujungnya nih kayak ternyata aku tuh udah cukup belum sih kayak gitu ya kan, kayak merasa puas nggak sih gitu. Dan yang bikin ribet lagi nih Kang Afif ya, di satu sisi kita pengen banget nih jadi orang yang kayak yaudah sih bodo amat aja gitu, tapi itu kan bikin hidup lebih ringan gitu ya. Nah tapi ternyata nggak gampang Kang Afif, karena kebawa juga sama penilaian orang. Iya, betul banget Dania. Nah, tapi begitu kita coba nih ya, ketika teman-teman coba nih ya, bodo amat nih gitu ya. Tapi langsung muncul rasa takut kayak gitu. Takut dibilang jutek, takut dibilang egois, terus kayak takut dibilang gak sopan, terus takut dibilang sombong. Nah, ini yang sering bikin orang tuh jadinya mentok. Jadi maunya bebas, tapi takut konsekuensinya gitu Kang Apip. Iya, betul banget. Karena di kepala kita tuh biasanya penerimaan sosial tuh kayak izin untuk hidup ya gitu. Jadi harus diterima nih. Iya benar banget Kang Afif. Jadi hari ini nih kita akan obrolin gimana caranya hidup tanpa validasi yang bikin ketergantungan, tapi tetap aja jadi manusia yang waras dan gak nyebelin. Nah kita bedain nih, jadinya bodo amat yang sehat versus apatis gitu ya. Kita bahas juga kenapa otak kita bisa kayak kecanduan nih sama validasi. Dan yang paling penting nih Kang Afif ya, latihan-latihan kecil yang bisa mungkin teman-teman coba juga nih hari ini. Iya, langsung bisa dipraktekin ya. Iya betul. Dan kita juga bakal bikin ini jadi sederhana sekali, mudah teman-teman lakukan, bisa langsung kepake. Nah, jadi untuk teman-teman semua nih, stay bareng kita karena nanti di segmen tips nih ya Kang Afif ya, bakal ada langkah yang simple tapi efeknya tuh gede banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Grafocast. Nah Kang, aku mau mulai dari paling yang basic dulu nih. Sebenarnya kenapa sih kita tuh gampang banget haus validasi? Misalkan kayak, kok bisa ya pendapat orang tuh terasa lebih kenceng daripada suara kita sendiri gitu? Iya, karena itu ada penjelasan psikologisnya. Oke. Jadi secara psikologis, validasi itu awalnya fungsi tanda aman. Oke. Wajar, manusia itu kan makhluk sosial. Dulu di telinga kelompok itu bukan soal gengsi, tapi soal bertahan hidup. Jadi otak kita itu terbiasa menganggap penolakan itu sebagai sesuatu yang bahaya. Makanya kadang walaupun sekarang konteksnya cuman nggak dibales chat, tubuh tuh reaksinya kayak ditinggal sendirian. Nah, iya benar-benar. Padahal cuman chat ya, tapi rasanya kayak ada yang kebanting gitu ya. Jadi sebenarnya bukan lebay doang gitu ya Kang Afif ya? Bukan. Wajar kayak gitu. Nah, kalau kita sederhanakan, itu otak kita itu sering baca sinyal sosial sebagai kayak gini. Aku aman atau enggak ya? Nah, validasi penerimaan orang itu kayak lampu indikator. Masalahnya, banyak orang tanpa sadar menjadikan lampu indikator itu sebagai setir. Jadi bukan lagi aku pakai feedback untuk tumbuh, tapi nilai diriku dititip ke penilaian orang lain.
Iya benar Kang Afif. Jadi berarti ini nyambung banget ya sama orang-orang yang kelihatan itu sebenarnya baik, rapih mungkin ya, terus berprestasi, tapi ternyata tegang gitu ya batinnya gitu ya Kang Afif ya? Iya betul. Ada pola yang sering aku lihat nih di sehari-hari gitu. Ada orang yang perfeksionis, yang people pleasers, atau yang dari kecil dikenalnya sebagai anak yang baik, nggak bikin masalah. Mereka nih belajar bahwa cinta dan penerimaan itu datang kalau mereka memenuhi ekspektasi dari lingkungan. Jadi ketika dewasa, mereka kayak punya kebiasaan otomatis. Sebelum mikirin mau apa, mereka mikirin orang lain mau apa. Waduh, tapi misalkan kayak anak rapi itu, misalkan aku kebayang banget nih, kayak yang nilainya bagus, nggak pernah bandel, terus tapi kalau salah dikit tuh jadi langsung panik gitu ya Kang Afif? Iya, betul. Nah, perfeksionis juga kan kayak gitu tuh. Dan penting juga bedain, karena ada 2 jenis validasi sebenarnya. Yang pertama itu ada validasi sehat, itu bagus sebenarnya. Kamu minta feedback supaya berkembang. Misalnya, kamu presentasi, kemudian kamu nanya bagian mana yang perlu diperbaiki. Nah itu bisa jadi positif, bagus untuk pengembangan diri. Nah yang kedua, validasi candu, yang candu. Nah ini nih, kamu minta pengakuan supaya merasa berharga. Kalau nggak ada pujian, jadinya ngerasa kosong. Nah itu udah candu tuh. Jadi sebenarnya yang bikin capek itu bukan feedbacknya ya Kang Afif ya, tapi sebenarnya ketergantungannya itu gitu. Iya, tepat banget gitu. Nah bayangin kayak baterai handphone. Jadi validasi yang sehat itu kayak kamu ngecas seperlunya supaya nanti performanya bagus. Beda sama validasi candu. Kalau candu itu kayak kamu cuman bisa hidup kalau ada power bank orang lain. Begitu power banknya hilang, kamu panik, lowbat, dan langsung nyari colokan lagi kemana-mana. I see. Jadi itu sebenarnya analoginya tuh kayak sebenarnya nyesek gitu ya, tapi bener sih gitu ya. Nah, terus Kang, yang sering bikin orang makin parah tuh overthinking kan ya. Nah, kayak habis ngobrol terus mikirin, tadi mereka mikirin apa ya, kayak gitu kayak. Iya, betul. Karena ada kesalahan berpikir yang umum. Kita suka ngira semua orang fokus memperhatikan kita. Padahal kenyataannya teman-teman, kebanyakan orang itu sibuk mikirin dirinya sendiri. Betul banget. Mereka lebih mikirin, aku tadi kelihatan bodoh nggak ya? Aku kelihatan salah nggak ya? Aku kelihatan jelek nggak ya? Daripada mikirin kamu. Setuju Kang Afif ya. Jadi sebenarnya kita tuh kan kadang jadi tokoh utama di kepala sendiri kan. Jadi jadi kita ngira juga kalau tokoh utama di kepala orang lain juga gitu ya. Iya, betul banget. Ya, nah itu dia. Dan ini juga diperkuat sama dunia modern. Sekarang ada pemicu kecil yang bikin otak seperti dikasih hadiah mini. Untuk Anda yang suka posting-posting, like konten Anda, jumlah view, reaction, ya, centang biru, status online, itu kan sebenarnya semua sinyal sosial. Dan sinyal sosial itu bisa bikin kita jadi kayak nunggu diakui, nunggu dianggap ada, di like, di komen, gitu. Iya benar. Nah itu Kang Afif yang bikin lucu lagi ya. Kita bisa bilang bodo amat lah gitu. Tapi jempol tuh tetap refleks aja kayak pengen buka aplikasinya kayak gitu, pengen ngecek lagi gitu. Udah berapa like ya, udah berapa yang lihat ya gitu kan. Iya betul. Nah itu terjadi kenapa? Karena itu kebiasaan yang dipelajari. Mungkin tanpa disadari. Ya. Karena secara psikologis seperti ada reward kecil, hadiah kecil ya, yang bikin otak itu jadinya ketagihan. Sama seperti ini, misalnya teman-teman di sini ngambil cemilan 1, terus 1 lagi, tahu-tahu habis. Kan sebenarnya bukan karena kamunya kurang kuat, nggak bisa nahan lapar gitu kan, tapi karena sistemnya memang dibuat ngasih sedikit gitu. Oke. Aku mau lempar contoh nih sehari-hari Kang Afif ya. Misalnya nih, mungkin teman-teman kayak mau ngambil keputusan, tapi nunda terus gitu, karena mungkin takut orang tuh nggak setuju gitu, atau misalkan ganti cara ngomong, gitu. ganti gaya bercanda, terus kayak biar dianggap asik gitu. Nah terus habis hangout, evaluasi diri gitu, kayak abis ujian gitu. Sebenarnya aku masuk ke pola validasi candu atau enggak Kang Afif yang tadi? Iya bisa jadi gitu. Jadi dia nggak natural kan gitu. Tadi harus tampil seperti apa gitu. Betul, itu bisa jadi candu. Jadi polanya gini, pola umumnya biasanya tuh gini. Ketika kamu mengecilkan diri kamu sendiri, merubah diri kamu sendiri untuk menjaga penerimaan. Nah itu udah pola candu tuh. Oke. Memang tanpa disadari jadinya gini, kamu jadi ahli membaca suasana. Wah suasana lagi apa nih? Tapi lupa cara baca diri sendiri. Dan akhirnya capek karena kamu hidup seperti presentasi terus-menerus.
Padahal hidup harusnya ada mode santainya. Nah ini menarik nih Kang Afif ya. Jadi sebenarnya kalau aku rangkum sedikit, sebenarnya validasi itu tuh normal ya Kang Afif ya, dan manusiawi. Betul. Tapi sebenarnya yang jadi masalah kalau itu tuh jadi patokan nilai diri sendiri gitu ya Kang Afif ya. Betul. Oke. Nah habis ini aku pengen masuk nih ke bagian yang sering bikin orang salah paham nih tentang bodo amat yang sehat itu sebenarnya seperti apa dan bedanya sama apatis itu seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Grafocast. Oke, nah kita lanjutin nih Kang Afif ya. Nah ini bagian yang sering bikin orang kebalik-kebalik nih Kang. Karena banyak yang bilang, misalkan nih, gue pengen bodo amat gitu. Tapi bayangannya langsung jadi dingin, jutek, gak peduli siapapun gitu. Padahal kan kita juga nggak mau jadi orang yang nyakitin orang gitu ya Kang Afif ya. Betul banget. Ya, jadi intinya gini, bodo amat yang sehat itu bukan nggak peduli. Tapi memilih apa yang layak kamu pedulikan. Jadi secara psikologis ini soal siapa yang pegang setir hidup kamu. Ya. Kalau sebelumnya misal setirnya kamu itu dipegang oleh opini orang lain, bodo amat yang sehat itu setirnya balik lagi ke tangan kamu. Betul. Tapi kamu tetap lihat rambu dan tetap menghormati orang lain. Yes, setuju banget. Nah, tapi bentar nih Kang Afif ya. Ini tuh menarik banget karena berarti bisa aja sebenarnya kita tuh tetap sopan, tetap punya empati, tapi sebenarnya nggak lagi ngejar diterima gitu ya. Iya, betul. Jadi tanda bodo amat yang sehat itu terlihat dari hal-hal sederhana sebenarnya. Kamu bisa beda pendapat tanpa ngerasa harus menang. Yes. Kamu bisa bilang enggak tanpa bikin drama panjang. Betul. Kamu nggak ngerasa wajib menjelaskan semua keputusan karena kamu tahu alasan kamu. Yes. Dan kamu nggak ngorbanin kesehatan mental kamu cuman demi citra kelihatan baik. Nah, iya benar Kang Afif nih. Tapi mungkin ya di sebagian orang tuh mungkin ada yang beratnya tuh kalau misalkan sebenarnya tuh nggak semua hal tuh harus dijelasin ya Kang Afif ya. Betul. Nah, kadang-kadang nih ada bagian orang tuh kayak mikirnya tuh kayak aku takut mereka tuh salah paham gitu tentang aku tuh kayak gimana sih gitu. Nah, jadi kita bikin penjelasan 1 halaman kayak gitu untuk ke orang lain gitu biar kelihatannya ngejelasin gitu ya, betul. Gitu. Padahal seringnya ya kalau seperti itu tuh ya kalau misalnya kamu ngerasain gitu juga, makin kamu panik menjelaskan, makin kamu terlihat ragu sama keputusan kamu sendiri. Contohnya bayangin kamu lagi naik motor. Terus spionnya kamu setel gede banget sampai nutupin jalan. Buset, kamu jadi sibuk mantengin spion, ya kan? Nah, orang belakang ngomong apa ya gitu, atau spion di mobil juga bisa, ya kan? Nah, sampai kamu akhirnya lupa ngeliat ke depan. Nah, bodo amat yang sehat itu spionnya ada, tapi pas ukurannya. Kamu cek seperlunya, ya, tapi prosesnya tetap jalan maju ke depan. Gitu. Iya. Sekarang bedanya kalau sama apatis nih apa Kang nih? Biar teman-teman juga di sini juga nggak salah arti gitu. Iya, karena kadang ada orang ya yang bilangnya bodo amat, ada yang bilangnya apatis, terus bingung apa bedanya gitu. Jadi kalau apatis itu biasanya bukan aku memilih, tapi aku mati rasa. Dia nggak peduli. Mungkin karena capek, kecewa, atau takut terluka, jadi efeknya dingin. Nah, ciri yang sering muncul kalau apatis itu sering menghindar terus, mutus komunikasi tanpa konteks, atau pakai kalimat jujur aja ya buat nyelekit gitu. Nah, itu mah bukan bodo amat yang sehat. Itu kadang bentuk pertahanan diri yang kebablasan, jadinya apatis nanti kayak gitu. Nah, itu bener Kang Afif nih. Sering banget nih soalnya karena ada yang bilang kayak aku tegas kok gitu, tapi caranya tuh kayak nusuk gitu loh gitu. Dan kalau misalkan kita mulai pasang batas gitu ya, mungkin sering banget ya di sekitar kita tuh malah jadinya tuh rame gitu di kantor nih misalnya nih Kang Afif. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin kayak selalu kayak bilang iya siap gitu. Begitu sekali bilang aduh sorry deh kayaknya aku nggak bisa lembur hari ini kayak gitu. Nah tiba-tiba kayak dicap kayak kamu nggak kompak nih kayak gitu. Atau misalkan di lingkungan keluarga nih Kang Afif ya, misalkan nih kayak dulu orang ini tuh anaknya tuh misalkan selalu nurut gitu, begitu punya pilihan sendiri malah dibilang kayak kamu sekarang susah diatur ya gitu. Iya benar banget, ini sering banget kejadian ya, mungkin ada yang ngerasain. Nah secara psikologis memang orang di sekitar itu bereaksi karena mereka kehilangan akses yang dulu mereka punya ke kamu, ya, ke kamu semua nih gitu. Jadi kalau misalnya kamu dulu available, selalu ngalah, sistem relasi yang terbentuk itu
ya mereka terbentuk dengan asumsi itu. Iya. Begitu kamu ubah batasnya, mereka jadi merasa goyang. Jadi sebenarnya yang mereka kritik itu bukan kamu jahat, tapi aku nggak nyaman dengan perubahan ini, dengan kamu berubah. Oh, oke. Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya kayak mereka tuh juga ngerasa kaget gitu ya Kang Afif ya, karena biasanya kita yang ngalah, tapi tiba-tiba dia jadinya punya pilihan sendiri gitu ya. Iya, betul, gitu loh. Dan di sini penting banget nih kerangka ini. Bedakan penolakan terhadap perilaku dengan penolakan terhadap diri. Oke. Banyak orang sakit hati karena dua hal ini dicampur. Misalnya, kamu nolak ajakan nongkrong karena capek. Itu menolak karena aktivitas, bukan menolak terhadap orang yang ngajaknya. Iya. Tapi otak kita sering menerjemahkannya, kalau aku nolak diajak nongkrong itu berarti aku orang yang buruk, berarti aku nggak suka sama mereka gitu, atau kebalikannya, berarti mereka nggak suka sama aku gitu. Padahal bukan orangnya, tapi aktivitasnya sebenarnya yang kita tolak. Gitu. Iya, benar-benar. Ini relate banget nih Kang Afif ya. Kadang baru bilang kayak enggak dulu ya kayak gitu, terus kayak kepikiran nih, nanti mereka malas ngajak aku lagi nggak ya gitu ya. Padahal sebenarnya yang kamu butuhin tuh cuman tidur misalkan gitu, kayak simple aja gitu. Iya, betul. Jadi ini ya, bodo amat yang sehat itu juga kemampuan menahan rasa nggak enak sebentar. Yes. Karena yang namanya batas itu memang bikin nggak nyaman di awal. Iya. Kayak kita pakai sepatu baru lah gitu, awalnya nggak enak, lecet gitu. Tapi kalau pas ukurannya lama-kelamaan kan jadi enak. Iya, benar. Nah, oke. Kalau aku simpulin dikit nih gitu ya Kang Afif ya. Sebenarnya bodo amat yang sehat itu sebenarnya pilih prioritas ya, dengan tetap sopan dan tetap waras gitu ya. Sedangkan apatis itu mati rasa dan sering kebablasan untuk nyakitin kayak gitu. Betul. Nah, dan reaksi orang sekitar itu juga sebenarnya normal ya, karena sistemnya itu berubah. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kang Afif ya, yang biasanya muncul nih. Oke, sekarang niatnya udah ada. Tapi latihannya gimana Kang nih? Biar nggak cuma jadi kalimat, oke, mulai besok aku bakal bodo amat gitu. Nah, atau besoknya lagi gitu. Jadi nggak tahu nih apa yang harus dilakuin. Iya, jadi besoknya oke, aku bodo amat, besoknya balik lagi gitu ya gitu. Nah, supaya nggak kayak gitu, kita masuk ke bagian yang biasanya paling kepake nih. Karena kalau cuman paham konsep, betul, khawatirnya besok-besok tetap keulang. Yes. Nah, di sini aku coba kasih beberapa latihan yang realistis yang bisa teman-teman coba tanpa harus jadi orang yang cuek total. Oke, nah iya bener nih Kang Afif ya. Jadi sebenarnya nih aku pengen nih yang bisa dipraktekin mungkin hari ini gitu ya. Soalnya kan susah tuh pas kejadian, refleks kita tuh balik lagi gitu nyari validasi gitu Kang Afif. Iya, betul ya gitu. Nah, oke, yang pertama, tips pertama itu adalah coba teman-teman cek niat di balik keputusan. Ini versi super cepat, 3 detik aja. Setiap mau bilang iya ya, atau mau posting sesuatu atau ngambil satu keputusan, tanya, ini aku lakukan karena sesuai nilai hidupku atau karena ingin dipuji. Validasi. Kalau jawabannya ya biar dilihat, dipuji gitu, bukan berarti salah ya, tapi itu tanda kamu lagi rawan ketergantungan. Itu yang pertama. Iya. Berarti kayak ngecek ya, ini sebenarnya aku beneran mau atau aku lagi pengen dianggap oke. Iya. Gitu ya. Betul. Nah, ini penting karena begitu kamu sadar apa motif di balik perilaku kamu, kamu jadi punya pilihan. Kalau nggak sadar, kamu kebawa autopilot. Gitu. Jadi yang pertama sadar dulu. Nah, tips kedua yaitu adalah coba latihan kalimat batas yang pendek. Banyak di luar sana orang yang gagal pasang batas karena terlalu banyak ngejelasin. Padahal batas yang sehat itu simple. Contohnya, maaf aku belum bisa. Simple. Iya, atau aku butuh waktu mikir dulu ya. Gitu. Atau makasih ya, tapi aku pilih ini. Udah itu aja. Jangan ditambah panjang lagi. Penjelasannya gitu ya Kang Afif ya. Betul. Iya bener banget nih Kang Afif ya. Jadi kayak nggak perlu nih kita kayak ngejelasin sepanjang itu gitu ya untuk kayak mereka tuh kayak biar nggak salah paham kayak gitu ya. Nah oke. Sekarang aku ngerti nih. Tapi kadang kita mikir nih Kang Afif, kalau misalkan kita jelasin panjang, orang kan jadi ngerti nih. Padahal malah jadi kelihatan kayak minta izin gitu nggak sih Kang Afif? Nah itu dia. Batas itu bukan minta izin tapi ngasih informasi. Kayak contohnya gini. Kamu punya toko, udah gitu tutup jam 9 di toko. Kamu kan nggak perlu minta maaf ke setiap orang yang datang jam 10. Kamu cukup konsisten. Jam 9 ya udah tutup, seperti itu. Nah, berikutnya tips ketiga.
aturan respon tertunda untuk hal-hal pemicu. Maksudnya gini, jadi kalau ada chat nyebelin, komentar pedas ya yang DM kamu gitu, yang panas, jangan langsung balas. Kasih jeda 10 menit. Itu bisa bikin emosi turun dan nanti kamu bisa balasnya itu ketika tenang ya, dengan versi dewasanya kamu, dengan versi yang aman gitu ya, bukan yang impulsif atau yang lagi, pada momen tersulut gitu. Lagi emosinya gitu ya. Betul. Ini kepake banget sih Kang Afif, soalnya yang bikin runyam tuh sebenarnya balas pas lagi panas-panasnya gitu ya, lagi pas emosi-emosinya gitu. Nanti ujungnya malah nyesel terus, tapi ya gimana ya, udah kejadian gitu ya. Iya, betul banget. Betul. Jadi jeda itu kayak rem tangan, bukan berarti untuk rem selamanya, berhenti selamanya, nggak balas gitu, tapi supaya tenang dulu, supaya nggak nabrak. Nah, gitu. Tips keempat, bikin kompas diri. Kalau saya suka nyebutnya kompas diri 3 nilai inti, karena ada 3 nih. Nah, ini penting ya, karena tanpa kompas, kamu takutnya nanti bakal balik lagi pakai standar orang. Pilih 3 kata yang jadi patokan kamu. Misal, tenang, jujur, bertumbuh. Catat aja gitu. Atau misalnya sehat, hormat, sederhana. Nah, pilih aja 3 kata itu. Nah, lalu nanti setiap ada keputusan, kamu tanya, ini mendekatkan aku ke nilai itu enggak ya? Kalau iya, jalan. Kalau enggak, coba evaluasi lagi. Nah, jadi sebagai kompasnya kita di situ. Jadi sebenarnya kayak standar hidupnya tuh bukan orang yang nggak suka, tapi sebenarnya aku sesuai nilai nggak ya, gitu kan? Iya, betul. Nah, aku mau minta nih contoh penerapannya Kang Afif. Misalnya, atasan minta lembur mendadak nih, padahal sebenarnya kita tuh lagi ngerasa capek gitu Kang Afif. Nah, kalau pakai tips kalimat pendek, ya itu bisa kayak gini. Baik Pak, insya Allah saya bisa bantu besok pagi, tapi malam ini aku nggak bisa lembur. Gitu, simple. Atau baik Pak, gitu, aku bisa sampai jam segini, setelah itu aku harus pulang. Dan kamu nggak perlu nyeritain semua alasan. Ya, kalau atasan nanya, baru kamu jelasin seperlunya. Intinya, kamu tetap menawarkan solusi realistis, ya, tapi kamu juga nggak ngorbanin diri kamu sendiri. Nah, kalau misalkan temen ngajak nongkrong nih Kang Afif, tapi sebenarnya sosial baterai kita tuh lagi habis nih Kang Afif. Nah, itu gimana nih Kang Afif? Lagi pengen me time ya gitu. Pengen lagi me time kayak. Itu bisa kasih tahu aja, makasih ya udah ngajak. Cuman saat ini aku lagi butuh istirahat. Kita coba atur lagi minggu depan ya. Nah, itu aja udah cukup sebenarnya. Dan bagian pentingnya, kamu coba tahan rasa bersalah kamu sebentar ya. Karena rasa bersalah itu seringkali cuma kebiasaan lama. Bukan tanda kamu jahat ya. Nanti lama-kelamaan akan terbiasa. Oh, ternyata nggak apa-apa kok. Gitu. Nah, tadi kan tentang sosial, terus di pekerjaan. Nah, kalau misalkan di dunia keluarga nih Kang Afif ini, kalau misalkan yang suka nyinyir soal pilihan hidup nih ya, ini kan yang paling bikin mental jadi turun gitu Kang. Iya, pilihan hidup kadang nanyain jodoh, nanyain kuliah gimana gitu ya, kerjaan apa gitu. Nah, untuk keluarga, biasanya kompas diri tadi itu kepake. Kamu bisa jawab dengan sopan. Makasih ya, aku dengar masukannya, tapi aku udah pilih ini. Nah, kalau mereka terus nyerang, nanyanya tuh, siapa sih nanya gini, kamu bisa geser topik pembicaraannya atau akhiri obrolan dengan halus. Karena batas itu kan bukan cuman kata-kata, tapi juga durasi. Kadang batas terbaik adalah aku nggak ikut diskusi ini terlalu lama ya. Gitu. Nah, aku suka nih kayak batas itu durasi gitu ya Kang Afif ya. Nah, karena kita suka maksa diri duduk di obrolan yang bikin kita tuh ngerasa kecil gitu. Iya, betul. Jadi duduk ngobrol, ini teh nggak oke gitu ya gitu. Nah, ini ada tips lagi nih. Ya, tips yang mungkin out of the box, saya jarang kepikiran. Disebutnya adalah diet validasi 7 hari. Diet pernah nggak validasi. ngelakuin ini? Jadi coba selama 7 hari, teman-teman coba sengaja lakukan satu hal kecil yang kamu banggakan, tapi kamu nggak umumin ke siapapun. Nggak story, nggak kode-kode, nggak nyari tepuk tangan. Misal, kamu olahraga, kamu rapihin kamar, kamu nolak ajakan yang nggak kamu sanggupin, dan ya udah kamu simpen aja. Coba 7 hari. Tujuannya untuk ngelatih otak kamu merasa nyaman tanpa hadiah validasi dari luar.
Iya, iya. Itu kayak latihan, kayak ngerasa kayak sebenarnya aku tuh cukup loh kayak gitu ya, Iya, tanpa ada yang lihat gitu ya, tanpa penonton gitu ya Kang Afif betul ya? banget, betul banget. Jadi Mhm. bodo amat yang sehat itu bukan berarti kita anti orang, Yes. tapi ketika kamu berhenti menjadikan orang lain sebagai sumber nilai sendiri. Oke. Oke, nah abis ini Dania punya fun fact yang nyentil kan? Biasanya suka ada fun fact yang seru deh. Yes, betul banget nih Kang Afif ini. Karena setelah ngedenger tadi gitu ya, aku tuh jadinya kepikiran nih, pantesan ya kita tuh kayak susah lepas, soalnya kayak otak tuh kayak punya pola sendiri gitu Kang Afif. Jadi kayak aku punya fun fact menarik nih untuk ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Grafocast. Nah, teman-teman semua nih, aku punya fun fact menarik nih ya Kang Afif ya. Nih, agak nyelekit tapi mungkin ini bakal nempel nih untuk teman-teman. Jadi sebenarnya kadang kan kita tuh ngerasa, aduh kok aku lemah banget sih gitu, kok aku nungguin like, kok aku nungguin balesan, kok aku nungguin di notice gitu ya. Padahal itu tuh bukan semata-mata karena teman-teman semuanya tuh lemah gitu. Ada pola yang bikin kita tuh gampang kejebak nih Kang Afif nih. Nah, ini seru nih. Gimana Iya. nih? Jadi fun fact-nya nih, ternyata otak itu lebih gampang nempel sama respon sosial yang tidak pasti. Jadi kadang ada, kadang enggak gitu, dibanding respon yang konsisten. Makanya kalau misalkan untuk nungguin chat dibales, nungguin reaction, atau misalkan ngecek viewers di story gitu ya, itu bisa bikin kita tuh gelisah gitu. Karena kita tuh kayak mikir, kali ini ada nggak ya kayak gitu kan. Nah tuh itu mirip banget sama sistem hadiah yang kayak acak gitu loh Kang. Nah, ya betul. Jadi mulai kayak gambling gitu ya. Jadi Iya. seneng gitu nungguin gitu. Betul. Nah ini tuh banyak banget ternyata Kang Afia dibahas di psikologi perilaku dan juga cara desain aplikasi. Jadi prinsipnya tuh kurang lebih kalau hadiahnya nggak pasti, kita akan lebih sering ngecek gitu. Bukan karena kita bodoh gitu ya, tapi karena otak kita tuh kebaca, mungkin kali ini dapet gitu. Dan jujur nih Kang Afif ya, ini yang bikin kita tuh kadang susah berhenti. Nah, ya kayak main game ya. Kapan dapat hadiahnya cering gitu ya gitu. Iya betul. Nah, ini memang kalau di psikologi betul ya dijelaskan memang bikin perilaku jadi repetitif. Oke. Makanya kalau kamu mau memutus pola, itu kamu perlu bikin rewards jadi pasti dari dalam, bukan nunggu rewards random dari luar. Betul. Nah, jadi makanya buat hidup sehari-hari gitu ya, jangan keburu ngejudge diri kamu sendiri kalau kamu masih sering ke trigger sama validasi gitu ya kan. Sebenarnya itu tuh manusiawi gitu ya. Nah, tapi kamu bisa ngatur sistemnya. Kamu bisa bikin kayak kompas diri, bikin jeda, bikin diet validasi ya tadi kan. Nah, karena pelan-pelan sumber rasa cukupnya itu pindah. Yang tadinya dari luar jadi ke dalam diri kita sendiri. Oke, wah ini Kang Afif ini aku ngerasa segmen ini tuh bikin kita tuh lega banget nih Kang Afif ya. Nih makasih banget untuk Kang Afif ya, dan buat teman-teman juga yang udah mungkin lagi capek banget nih untuk nyenengin orang, dan yang tiap ngomong tuh mikir kayak tiap nolak rasa bersalah, terus juga aku cuma mau bilang kayak kamu itu sebenarnya nggak lebay dan kamu itu juga nggak sendirian. Ya, betul. Dan pelan-pelan aja ya. Karena kebiasaan cari validasi itu biasanya kebentuk bertahun-tahun. Jadi nggak harus kamu paksa hilang dalam semalam. Betul. Yang penting kamu coba mulai sadar aja dulu. Udah gitu, coba mulai milih. Yes. Nah, kalau aku rangkum singkat nih ya obrolan kita hari ini. Jadi yang pertama, validasi itu kan sebenarnya itu tuh normal ya. Tapi mungkin jadi bahaya kalau misalkan nilai diri kita tuh dititipin ke orang lain. Terus yang kedua, ini bodo amat yang sehat itu bukan apatis gitu ya, tapi memilih prioritas dengan tetap sopan. Yang ketiga, ada latihannya juga yang bisa kita latih gitu dari hal kecil nih ya. Jadi cek niat 3 detik, pakai kalimat batas yang pendek nih ya, jeda sebelum respon hal pemicu, bikin kompas 3 nilai tadi, dan cobain diet validasi selama 7 hari. Betul. Dan kalau kamu gagal di hari kedua atau ketiga, tenang, itu bukan gagal total. Itu cuma tanda kamu lagi belajar pola baru. Dan it's okay. Oke, nah aku pengen tanya nih ke teman-teman semua yang lagi dengerin. Coba, kamu paling sering cari validasi itu di area mana? Di pekerjaan,
keluarga atau pasangan? Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi kita tuh bisa bahas versi lebih spesifiknya gitu di episode berikutnya ya Kang Afif ya. Iya, betul banget. Nah, buat teman-teman juga nih kalau misalkan teman-teman mau lebih mengenal diri teman-teman sendiri gitu ya. Gimana sih diri aku tuh seperti apa kayak gitu. Jadi biar enggak harus ngeklaim dari validasi orang gitu ya Kang Afif ya. Betul. Nah, teman-teman bisa kenal diri sendiri dengan konsultasikan tulisan teman-teman nih ya ke grafologiindonesia.com/tes grafologi ya Kang Afif ya. Betul banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dites, tulis udah gitu kunjungi website tersebut. Tapi kalaupun misalnya teman-teman mau belajar, betul. Gimana sih caranya melihat ya gitu potensi diri, gambaran diri, hambatan diri dari tulisan tangan, itu bisa juga belajar, ada gratisnya juga di grafologiindonesia.com/gratis. Ada linknya di deskripsi ya. Yes, betul banget. Nah, oke teman-teman, makasih banyak nih ya udah nonton sampai akhir. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa diaplikasikan langsung gitu ya hari ini ya Kang Afif ya. Iya, betul banget. Oke, kalau kayak gitu kita pamit undur diri dan kita akan ketemu lagi di Grafocast episode berikutnya. Bye-bye. Bye.